Mahasiswa kembali turun ke jalan, memprotes berbagai kebijakan pemerintah dan perbaikan kondisi ekonomi negara. Di Jakarta, mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia dan Aliansi Mahasiswa Jabodetabek melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Semula mereka hendak menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, namun rencana mereka terhalang blokade aparat TNI Polri. Ada 5 tuntutan yang disampaikan BEM UI, yaitu menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, menghentikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta menuntut Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah. BEM Universitas Indonesia menyebut pemerintah kerap menyampaikan data-data soal pencapaian ekonomi yang terlampau optimistik, namun di lapangan berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sekarang kondisi sudah krisis, ada di mana-mana, tetapi pemerintah masih saja menganggap bahwa kondisi baik-baik saja. Pemerintah masih saja menganggap bahwa kondisi ekonomi bagus, bahwa stok energi aman, stabil, dan kondisi-kondisi lainnya bagus begitu. Mana bukti bahwa ekonomi tumbuh 5,61% itu dirasakan oleh rakyat banyak. Jika memang dirasakan oleh rakyat banyak, harusnya gaji mayoritas rakyat itu naik juga dong sebanding dengan 5,61% begitu kan. Terus jika pemerintah menganggap bahwa stok energi aman segala macam, kenapa kok dinaikin cuma Pertamax doang? Gitu kan. Kenapa di daerah-daerah mulai menipis stok Pertalite, bahkan di Pulau Jawa juga mulai menipis. Demo mahasiswa juga terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Mahasiswa menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah pada Jumat sore. Mereka menyampaikan keresahan atas sejumlah permasalahan yang terjadi di tanah air, mulai dari kenaikan harga sembako, melemahnya rupiah, kenaikan harga Pertamax, dan meminta evaluasi MBG. Di Solo, mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Solo. Massa memprotes kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga Pertamax yang mendadak. Mereka menuntut perbaikan ekonomi pada pemerintah. Yang jelas kita ada beberapa poin tuntutan. Yang pertama kita menuntut untuk pemberhentian MBG sementara, yang dimana kita melihat adanya dengan kondisi ekonomi hari ini, tapi MBG itu terus diberjalankan. Karena itu cukup menguras APBN dan cukup mengganggu konsentrasi ekonomi yang hari ini terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua terkait melemahnya rupiah. Kita menuntut dari pemerintah untuk segera menguatkan atau memitigasi dan juga mencari jalan keluar terkait pelemahan ekonomi. Yang ketiga kami menuntut untuk membatalkan RUU Polri. Dan di mana ini kita sadari ruang-ruang sipil hari ini terenggut oleh angkatan bersenjata, entah itu TNI ataupun Polri. Pada dari itu kami di sini hadir untuk menuntut membatalkan atau mencabut RUU Polri itu sendiri. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan pemerintah terbuka terhadap pendapat dan kritik. Namun dirinya mengingatkan agar tidak ada provokasi, fitnah hingga adu domba. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai protes mahasiswa merupakan akumulasi kritik yang tak didengar pemerintah. Komunikasi ada yang terputus total. Misalnya yang mengkritik MBG itu studinya sudah tak kurang banyaknya. Bahkan sudah mengundang kepala MBG yang lama misalnya. Tapi kan diacuhkan begitu ya. Begitu juga dengan peristiwa lainnya yang sebenarnya kalau dikatakan sampaikan dengan argumen. Argumen sudah banyak sekali. Mahasiswa sudah bikin banyak sekali policy brief dan lain sebagainya. Warga beberapa kumpulan-kumpulan lembaga riset, bahkan LPEM, UI, dan lain sebagainya sudah memberikan masukan. Dosen-dosen UI, dosen UGM, dan seterusnya. Tapi tidak ada komunikasi. Jadi akumulasinya adalah ya seperti hari ini. Karena akhirnya kalau ditahan-tahan terus pasti akan pecah pada suatu titik. Penanganan aksi demonstrasi secara damai penting dilakukan. Namun tak kalah penting adalah suara-suara kritik tetap diperhatikan demi perbaikan kehidupan sosial dan ekonomi bangsa ini. Tim Liputan Kompas TV. Sapa Indonesia Malam masih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.
Saudara, mahasiswa di berbagai daerah berunjuk rasa memprotes kondisi ekonomi yang mereka nilai semakin memberatkan rakyat, termasuk di Yogyakarta hari ini. Respons pemerintah ditunggu untuk menyikapi tuntutan yang disuarakan mahasiswa. Akan seperti apa? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro, dan nantinya juga akan bergabung bersama kami politisi Partai Gerindra Bahtera Banong. Mas Agung, selamat malam. Malam Mbak Cindy, Bang Bahtera. Bang Bahtera juga sudah bergabung. Selamat malam Mas Agung. Oke, Bang Bahtera, Anda sebagai politisi Partai Gerindra, politisi partainya Pak Presiden, mungkin bisa diberi gambaran juga kenapa sebenarnya sampai sekarang Pak Presiden atau Istana setidaknya memberikan respon soal aksi unjuk rasa mahasiswa dan tuntutannya? Ya, kalau kita lihat ya bahwa tentu yang pertama kami menghargai apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, teman-teman BEM UI dan teman-teman BEM yang lain dalam hal menyampaikan pendapat, pandangan, ataupun kritik. Pemerintah membuka ruang itu, pemerintah tidak pernah alergi dengan penyampaian pendapat, dan tentu itu juga dijamin dalam undang-undang karena kita memang adalah negara yang berdemokrasi. Jadi pemerintah tidak alergi terhadap setiap masukan, terhadap setiap kritikan, terhadap pandangan-pandangan yang berbeda dengan pemerintah. Malah Pak Prabowo secara tegas menyampaikan dengan lugas bahwa kita menghargai oposisi, kita harus berterima kasih sama oposisi karena itu adalah bagian pengingat pemerintah agar terus di jalur dan di rel yang benar untuk menjalankan roda pemerintahan. Terkait dengan tuntutan teman-teman mahasiswa, saya pikir ya jauh sebelum tuntutan ini digaungkan oleh teman-teman mahasiswa, Pak Prabowo sudah menindaklanjuti. Misalnya apa? Kalau kita berbicara tentang bagaimana tentang penghematan anggaran, tentang efisiensi, dari awal Pak Prabowo menyampaikan bahwa kita harus berhemat dan tentu tidak hanya sekedar ucapan, tapi itu dilakukan dengan tindakan. Bagaimana kemudian kementerian, lembaga, dan bahkan semua gubernur, bupati, wali kota diinstruksikan ya secara tegas, secara nyata melalui peraturan-peraturan untuk kemudian melakukan penghematan anggaran. Dan kalau kita lihat sejak dari awal kepemimpinan Pak Prabowo itu kan instruksinya saya sangat jelas bagaimana penghematan anggaran, bagaimana agar perjalanan dinas yang tidak penting-penting itu dikurangi, bagaimana anggaran yang misalnya ATK di kantor yang selama ini begitu besar tidak penting-penting harus dikurangi ya. Okay. Bagaimana misalnya anggaran-anggaran selama ini yang tidak ada kaitannya dengan berhubungan langsung dengan masyarakat dikurangi. Apakah itu bukan bagian daripada efisiensi anggaran? Dan dalam sejarah perjalanan bangsa ini belum pernah dilakukan efisiensi sebagaimana apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Terus kemudian yang berikutnya soal transparansi. Di wilayah mananya pemerintah tidak transparan? Kalau kita lihat sejak awal semua program-program pemerintah, Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa ayo kita awasi secara bersama. Karena itu juga membantu pemerintah kemudian agar programnya bisa lebih transparan, lebih terbuka. Maka itu publik dilibatkan semua. Apakah itu mahasiswa, tapi Bang Bahtera, saya potong dulu. DPR-nya, apakah itu masyarakatnya. Tapi kan itu adalah sesuatu yang sudah dilakukan oleh Presiden, bahkan kalau efisiensi itu juga dari tahun lalu sebenarnya. Tapi ketika ada aksi unjuk rasa, beberapa hari terakhir ini, belum ada respons resmi dari Istana ataupun Pak Presiden menanggapi, ataupun juga menanggapi tuntutan yang paling baru. Ini kenapa? Ya saya pikir pemerintah kan ya banyak ya sudah disampaikan oleh Kepala Staf Presidenan juga, itu kan juga bagian dari pemerintah. Dan Pak Prasetyo Hadi juga Mensesnek kita sejak awal menyampaikan juga bahwa kita tidak melarang terkait tuntutan mahasiswa ini. Justru itu juga di alam demokrasi, di alam terbuka seperti ini memang ya mengharuskan kontrol publik, dan Presiden juga membuka selebar-lebarnya soal kritikan-kritikan, masukan-masukan, terutama misalnya yang menyangkut soal apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Itu tadi saya jelaskan. Tapi ya, berarti maksudnya Pak Presiden juga sebenarnya mengikuti seluruh aksi dan tuntutan dari mahasiswa kemarin dan juga hari ini? Ya tentu saya pikir pemerintah setiap masukan, pandangan-pandangan selalu dijadikan bahan masukan. Terbukti misalnya ya beberapa waktu yang lalu berdasarkan masukan-masukan publik selama ini terkait soal banyaknya penyelewengan terhadap pengelolaan MBG, Pak Presiden langsung menginstruksikan, langsung mengganti kepala BGN dan wakilnya, terus kemudian memerintahkan kepala BGN yang baru untuk memperbaiki tata kelola.
memerintahkan kepala BGN yang baru untuk kemudian bagaimana refocusing program, baik itu penerima manfaatnya, begitupun misalnya SPPG yang bermasalah, dapur-dapur yang bermasalah, Presiden menginstruksikan agar bagaimana pengelolaan MBG ini agar bisa lebih efisien lagi. Oke, itu bagian dari perbaikan tata kelola. Tidak ada lagi anggaran-anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Apakah itu bukan respon dari masukan publik selama ini? Apakah itu bukan respon dari berbagai pandangan-pandangan selama ini yang tentu dianggap bahwa itu juga bagian dari masukan buat pemerintahan Presiden Prabowo. Oke, kalau menurut Mas Agung sebenarnya dari apa yang dijelaskan oleh Bang Batra tadi, sebenarnya cukupkah menenangkan keresahan publik terutama apabila ada tuntutan baru sebenarnya kemarin dan juga hari ini? Iya, kalau Mas Pras itu kan merespon tuntutan 18 hari ya, mahasiswa memberikan deadline semacam itu. Jadi Mas Pras menjawab bahwa pemerintah butuh waktu, tidak bisa 18 hari menyelesaikan semua, dan ini prosesnya panjang. Kemudian Pak Dudung juga memberikan respon jauh sebelum aksi kemarin dilakukan gitu, untuk menjaga ya ketertiban, persatuan, dan jangan mau diadu domba, demonstrasi didukung dan seterusnya. Tapi itu semua menurut saya masih normatif, Mbak Cindy. Ya, bukan hal yang substantif. Berarti harusnya gimana, Mas? Ya, harusnya kan ini tuntutan ada 5. Ya, saya kira dan saya berharap pemerintah merespon poin per poin. Ya, ujungnya jelasnya itu seperti apa? 1 misalkan, jangan ada pemborosan anggaran lagi. Apa yang pemerintah lakukan ketika tidak pemborosan lagi misalkan? Pos mana saja sih yang diefisiensikan? Seperti itu, sehingga publik melihat efisiensi itu dari atas sampai bawah sama gitu. 1 itu. Nomor 2 misalkan MBG. Dalam kesempatan sebelumnya saya menyampaikan ada rakor dari Pak Julhas bersama Pak Caimin ya, yang mengevaluasi ada sekitar 6.000 sampai 7.000 dapur, itu ternyata ada pemborosan. Negara dirugikan 1 triliun per bulan. Nah, itu nanti ujungnya kapan lagi rakor, eksekusinya seperti apa, supaya apa? Mahasiswa ini merasa, oh udah ada progresnya dari Pak Julhas. Nah, ini kapan tindak lanjutnya? Kapan eksekusi? Maksud saya gini, kalau misalnya tadi tidak dilakukan penjelasan poin per poin secara jelas, itu sebenarnya apa yang mungkin terjadi? Dampaknya apa sih, Mas Agung? Ya eskalasinya bisa meluas, Mbak, gitu. Ini kan era transparansi, informasi semua berseliweran di timeline per second loh, per detik. Mahasiswa dapatnya dari sosmed, seperti itu. Nah, kalau tidak kecepatan informasi itu diimbangi oleh kecepatan pemerintah berkomunikasi kepada publik, seperti timeline tadi, saya khawatir miss-nya banyak nanti. Jadi kekhawatiran soal disinformasi, fitnah, hoax, dan seterusnya itu justru karena ini tidak direspon, dibiarkan gitu. Jadi maksud saya, kalau bisa selama aksi berlangsung, pemerintah merespon per poin, jelas, detail, karena ini Gen Z ini, anak-anak yang melek informasi, ya, anak-anak yang terpapar limpahan banyak informasi. Mereka membandingkan nanti respon pemerintah kita dengan pemerintah di Amerika misalkan, di Jepang, di Australia, yang gesit, yang cepat ketika ada respon demo semacam ini. Jadi mereka nggak membandingkan pemerintah yang sekarang dengan yang lalu, tapi pemerintah sekarang dengan pemerintah di luar gitu. Nah, itu kan jadi problematik maksud saya. Jadi karena Gen Z sosiodemografinya seperti ini, penyikapannya nggak bisa lagi normatif, nggak bisa lagi form apa ya, ya asal ditanggapi selesai. Ini kan per poin. Kalau saya bahasnya per poin juga, follow up-nya ini tanggal sekian kami ini. Jadi kalau bisa setransparan mungkin lebih bagus gitu. Supaya apa? Pemerintah sendiri yang diuntungkan semacam itu. Karena saya berharap ini bisa apa ya, calm down gitu, lebih baik, dan alhamdulillah nih IHSG udah mulai rebound ya, udah 6.000-an gitu. Dolar juga sudah membaik ya, 17.700. Tapi ini kan temporer, Mbak Cindy. Ya, kalau ini tidak dilanjuti secara konsisten, ini bisa balik lagi gitu. Maksud saya, ini isu ekonominya sudah mulai terkondisikan, tinggal bagaimana merespon isu-isu kebijakan yang populis kayak MBG, Koperasi Desa Merah Putih, poin ketiga misalkan. Itu gimana tuh tindak lanjut ketika koperasinya ada berdiri di tepi jurang. Oke, berarti kan komunikasi juga sebenarnya yang jadi salah satu akar masalahnya. Nah, Bang Batra, ketika ketika komunikasi itu menjadi akar masalah, apa perbaikan juga evaluasi yang bisa dilakukan dalam waktu cepat, secara transparan mungkin, agar setidaknya untuk sekarang bisa menenangkan dulu keresahan-keresahan, bisa menjawab kegelisahan dari publik? Ya, saya pikir pemerintah tidak pernah, bahasa kasarnya itu tidak pernah tidur ya, untuk merespon setiap masukan berbagai pihak, berbagai kelompok, baik itu kalangan masyarakat ataupun kalangan mahasiswa kita. Contoh misalnya Mbak ya, beberapa hari yang lalu semua orang mengkritisi bahwa bagaimana
soal nilai tukar rupiah. Beberapa hari yang lalu orang mengkritisi bahwa bagaimana misalnya IHSG turun begitu dalam. Pemerintah tidak tidur, pemerintah tidak juga lelah untuk kemudian menerima masukan itu. Buktinya apa? Setelah itu pemerintah bekerja dengan baik, begitupun dengan DPR melakukan koordinasi, dan apa yang terjadi, Mbak? Kalau kita lihat hari ini, dolar sudah turun jauh di bawah 18.000, ya kan? Kemudian IHSG kita dalam 3 hari berturut-turut ya sudah rebound kemudian naik. Apakah itu bukan bentuk respon dari perbaikan kinerja pemerintah setelah adanya kritikan atau masukan dari publik? Apakah itu bukan bentuk ya penjawantahan langsung ya dalam upaya pembenahan secepat-cepatnya? Dan itu menurut kami itu adalah respon yang cepat untuk kemudian menyelesaikan masalah. Ya kan, bahwa kemudian ada 5 tuntutan. Saya sudah menjelaskan yang pertama terkait soal efisiensi anggaran, terkait soal menghentikan pemborosan. Jauh sebelum itu Pak Presiden sudah melakukan itu. Terkait misalnya soal kenaikan harga BBM non subsidi. Pemerintah sudah menjelaskan secara gamblang bahwa ini kenaikan harga BBM non subsidi ini kan adalah penyesuaian dari harga minyak dunia. Karena kenapa? Ya kan, harga minyak dunia kita sedang tidak stabil harganya di atas angka rata-rata karena ada peristiwa global yang tentu itu di luar kehendak atau di luar kuasa kita sebagai suatu bangsa, ya kan. Jadi menurut Anda sebenarnya sudah ada respons itu dilakukan oleh pemerintah. Bang Batra Banung dan Mas Agung Baskoro, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.